Tuhan Yesus kasihi, kita akan memasuki malam. Mari kita teduh, kita puji Tuhan. Kirim jemaat 379 yang mau dibimbing oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih Bapa. Perjalanan hidup kami sepanjang hari telah Engkau tuntun. Kini kami telah bersekutu kembali lewat firman-Mu. Terangilah hati kami Tuhan, agar keteduhan dari Tuhan sungguh-sungguh menjadi kepunyaan kami. Berkati kami dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diangkat dari kitab Roma pasal yang kedua ayat 17 sampai 29. Kita ikuti demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, nats bacaan kita ini diberi judul Hukum Taurat dan Sunat Tidak Menyelamatkan Orang Yahudi. Setiap kali kita diperhadapkan dengan hukum Taurat, kita mengingat Musa dan orang Israel. Maka Allah sangat menyentuh melihat bangsa itu lewat Musa. Adalah bangsa yang selalu memberontak, tidak tertib. Bahkan boleh kita katakan banyak tuntutan, tidak mengenali kasih dan penyertaan Tuhan. Mereka selalu mendahului pemberontakan. Saudara-saudaraku, kalau kita teliti hidup dalam aturan Tuhan, sudahkah selesai? Kita harus katakan belum selesai. Kurang lebih sama seperti umat Tuhan waktu itu. Sesungguhnya dalam kehidupan manusia hari demi hari tidak luput dari menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan. Ketika ada pengajaran, ketika ada larangan, bahkan ketika ada suruhan, di dalam penampilan seolah-olah dia katakan iya, tapi tidak seiring dengan hatinya. Dalam pengakuan, dalam ucapan, dia pun mengiyakan dengan ucapan yang sangat tegas, tetapi dalam perbuatan sering terlihat kelalaian. Saudara-saudaraku, kurang lebih seperti itulah ketika jemaat mula-mula disaksikan oleh Rasul Paulus. Amat menyedihkan ketika mereka telah menerima kekudusan Tuhan Yesus Kristus lewat penebusannya, maka sesungguhnya tidak ada lagi penonjolan dari latar belakang mana mereka. Apakah mereka telah menerima Kristus? Apakah mereka dibaptis atau disunat? Saudara-saudaraku, sekalipun itu dalam sejarah penting, tetapi penebusan Kristus yang telah mengangkat manusia dari dosa-dosanya itu jauh lebih penting, dan itu mengangkat kita menjadi insan yang dikuduskan oleh Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, berdebat secara rohani itu baik, tetapi sebaiknya janganlah berakhir perdebatan itu dengan keegoisan, seolah-olah menjadi pembenaran diri. Orang percaya, mari sujud di kaki Tuhan, mengaminkan segala anugerah dan berkat yang telah diterima, dan bersyukur. Berjalan sebagai gereja adalah orang-orang yang telah menikmati buah-buah keselamatan itu. Dia bisa menjadi perpanjangan kasih Tuhan, memberitakan kasih, memberitakan kesabaran, ketabahan, sama seperti satu hari yang telah kita lewati. Tentu banyak pengalaman-pengalaman kita, pengalaman pekerjaan yang belum selesai, wajar. Pengalaman mungkin perbedaan pendapat, saya pun harus mengatakan wajar. Pengalaman yang menyedihkan dan mungkin membuahkan sesuatu yang mengganjal di hati, maka sesungguhnya ini harus diselesaikan. Malam hari ini, mari dengan firman Tuhan, semuanya itu kita hayati dalam pengorbanan kasih Yesus Kristus. Kita diperlengkapi oleh iman yang penuh pengharapan. Dan malam ini kita akan bersekutu dalam kasih Tuhan, dalam doa. Dan kita akhirnya selalu dikuatkan esok hari baru. Namun mari, damai sejahtera Tuhan kita terima menjadi penguatan baru yang menuntun kita menjalani malam ini. Bersyukur dengan apa yang ada. Dan mari berdoa untuk seisi keluarga kita, yang jauh maupun yang dekat, kiranya Tuhan selalu memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita puji Tuhan dari nyanyian kita tadi, Kidung Jemaat 379 ayat yang kedua.
Tuhan yang telah menemani, mendampingi kami, menyertai kami, bahkan menuntun langkah kami berjalan sepanjang satu hari. Tuhan telah berbuat banyak dalam hidup kami, memberi kesehatan, memberikan kecukupan dan kesejahteraan. Sekalipun mungkin oleh pekerjaan, oleh segala hal yang kami hadapi belum terselesaikan. Tuhan, sapaan firman-Mu kiranya dapat semakin menguatkan kami. Ketika kami mengetahui yang baik, ketika kami mengetahui yang benar dan berjuang untuk kebaikan dan kebenaran, sesungguhnya Tuhan di pihak kami. Buatlah kami Tuhan jauh dari kecemaran. Buatlah kami Tuhan jauh dari kebohongan. Buatlah kami Tuhan selalu berlaku jujur dan setia di hadapan-Mu. Malam ini kami akan jalani. Damaikan hati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Selimuti kami dalam kasih-Mu. Jagai kami Tuhan. Agar baik anak-anak, anak remaja, pemuda, bahkan orang tua, semua persekutuan umat-Mu yang datang kepadamu Tuhan, buat kami pulih, buat kami bahagia. Bersama Tuhan, kami akan tekuni malam ini dalam istirahat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudaraku, kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Salam sehat.